Selamat datang di History Explorer, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah sejarah masa lampau hingga zaman modern. Pada edisi kali ini, kita akan menceritakan sejarah mengenai kemunculan vaksin pertama kali, serta eksperimen-eksperimen medis yang pernah terjadi di Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam. Jangan lupa untuk subscribe serta mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Vaksin merupakan inovasi medis terbesar dalam sejarah umat manusia yang berhasil menyelamatkan jutaan jiwa. Tapi bagaimana awal mula vaksin ditemukan? Perjalanan vaksin dimulai pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1796. Seorang dokter asal Inggris bernama Edward Jenner berhasil menemukan vaksin pertama kali untuk mencegah cacar air. Jenner mengamati bahwa para pemerah susu yang terjangkit oleh cacar sapi tampak memiliki kekebalan relatif dibanding orang-orang yang tidak pernah terjangkit oleh cacar air. Ia pun mengambil cairan dari para pemerah susu untuk disuntikkan kepada seorang anak yang bernama James Phipps. Beberapa minggu kemudian, Jenner mengekspos Phipps dengan penyakit cacar air. Hasilnya adalah ia menemukan bahwa James Phipps kuat atau memiliki kekebalan terhadap cacar air yang selama ini menjangkiti manusia. Jenner pun berhasil menjadi orang pertama yang menemukan vaksin terhadap cacar air. Seabad kemudian, seorang ilmuwan Perancis bernama Louis Pasteur melanjutkan tongkat estafet dari Jenner. Ia berhasil mengembangkan vaksin antraks juga vaksin rabies, serta memperkenalkan metode terbaru yaitu cara melemahkan bakteri patogen agar dapat digunakan sebagai vaksin. Pada abad ke-20, dunia kemudian dikejutkan oleh merebaknya wabah polio. Seorang dokter bernama John Salk berhasil mengembangkan vaksin polio dan kemudian digunakan secara massal oleh berbagai negara. Vaksin temuannya berhasil menekan angka kasus polio di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan pada abad ke-21, dunia kembali dikejutkan oleh merebaknya wabah COVID-19. Di tengah kekacauan global, teknologi vaksin mRNA menjadi game changer yang berhasil memproduksi vaksin untuk mengontrol COVID-19 secara cepat. Vaksin-vaksin seperti Pfizer dan Moderna menjadi vaksin pertama yang diproduksi dengan teknologi ini dan kemudian dapat menyelamatkan nyawa jutaan manusia. Namun sayangnya, vaksin-vaksin yang diproduksi melalui teknologi mRNA ini tidak melalui uji medis yang ketat. Sebagaimana diketahui, vaksin yang digunakan secara massal harus melalui 7 hingga 10 tahun uji medis agar dapat digunakan secara massal. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah vaksin-vaksin yang kita gunakan pada masa COVID kemarin aman untuk tubuh kita pada masa depan? Belanda memperkenalkan vaksin cacar pertama kali pada tahun 1804. Vaksin-vaksin ini diimpor langsung dari Eropa untuk mengontrol wabah cacar yang terjadi di daerah koloni-koloninya seperti Indonesia. Pada akhir abad ke-19, Institut Pasteur di Batavia didirikan untuk memproduksi vaksin rabies dan juga vaksin cacar. Lembaga ini menjadi cikal bakal pengembangan vaksin lokal dan memiliki peran penting dalam sejarah pengembangan teknologi medis di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Institut Pasteur memperluas cakupan penelitiannya. Pada tahun 1930,
Maria van Stockum berhasil mengembangkan vaksin rabies yang diinaktivasi dengan formalin dari otak kera. Keberhasilan Maria van Stockum kemudian menandai langkah maju dalam teknik pengembangan vaksin serta penanggulangan penyakit rabies di Hindia Belanda. Pada tahun 1923, lembaga ini dipindahkan ke Bandung dan berganti nama menjadi Landskapsbuk Inrichting and Institut Pasteur. Setelah kemerdekaan Indonesia, lembaga ini dinasionalisasi dan kemudian menjadi perusahaan negara dengan nama Bio Farma pada tahun 1961. PT Bio Farma kemudian menjadi pusat produksi vaksin utama dan terbesar di Asia Tenggara. Selain Bio Farma, terdapat juga lembaga penelitian lain seperti misalnya Namru II yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1970 yang bertujuan untuk kepentingan militer dan juga kesehatan masyarakat. Namru II berfokus untuk meneliti penyakit-penyakit tropis dan juga penyakit-penyakit menular yang ada di Indonesia seperti kolera, demam berdarah, malaria, influenza, dan beberapa penyakit menular lainnya. Selain itu, Namru II juga berkontribusi terhadap pengembangan vaksin serta pengendalian penyakit menular yang ada di Indonesia. Meskipun Namru II memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap bidang kesehatan di Indonesia, namun, keberadaannya tidak lepas dari kontroversi. Pada tahun 2000, perjanjian kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan juga Amerika Serikat akhirnya berakhir, yang menyebabkan penutupan fasilitas di Namru II. Penutupan ini juga tidak lepas dari gejolak politik yang terjadi kala itu di Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 2025, Bill Gates bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Pertemuan ini kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan strategis di mana Indonesia ditunjuk sebagai salah satu lokasi uji coba vaksin TBC terbaru yang dikembangkan oleh Gates Foundation. Indonesia dipilih sebagai lokasi uji coba karena tingginya angka kasus TBC. Dengan lebih dari 1 juta kasus pada tahun 2023 dan sekitar 134.000 kematian pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi angka kematian akibat TBC hingga 80% pada tahun 2030. Selain uji coba vaksin M72, Indonesia juga merencanakan uji coba vaksin TBC lainnya, termasuk yang dikembangkan oleh Casino Biologic, serta lembaga penelitian BioNTech. Kerjasama ini mencakup penguatan kapasitas produksi vaksin di Indonesia melalui Bio Farma dan pengembangan infrastruktur kesehatan digital. Bill Gates dengan lembaga penelitiannya yang dikenal dengan Medical Research Institute telah memulai uji coba vaksin TBC eksperimental dengan kode M72 di Indonesia. Uji coba ini telah dimulai pada tahun 2024 yang melibatkan 7 negara termasuk Indonesia. Uji coba ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan keamanan vaksin dalam mencegah TBC pada remaja serta orang dewasa. Di Indonesia, uji coba vaksin diadakan di Jakarta Timur. Uji coba ini juga telah melibatkan sekitar 20.000 orang dari seluruh dunia. Jika terbukti efektif, vaksin ini akan menjadi vaksin TBC pertama yang disetujui dalam lebih dari 100 tahun sejak vaksin BCG muncul. Indonesia yang pernah menjadi koloni Belanda dan dalam Perang Dunia Kedua berhasil diduduki oleh tentara Jepang, sering menjadi lokasi untuk pengembangan vaksin dan juga eksperimen medis oleh negara-negara penjajahnya. Penjajah Belanda melakukan eksperimen medis terhadap masyarakat pribumi untuk memahami dan menangani penyakit-penyakit menular seperti malaria, TBC, dan penyakit menular lainnya, baik untuk tujuan ekonomi
dan juga tujuan militer. Sedangkan tentara pendudukan Jepang melakukan eksperimen medis terhadap masyarakat Indonesia adalah bertujuan untuk pengembangan senjata biologis dalam Perang Dunia Kedua. Eksperimen ini ditujukan untuk menciptakan senjata biologi guna membantu tentara pendudukan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Pasifik. Unit 731 yang dipimpin oleh Jenderal Shiro Ishii merupakan organisasi yang sangat rahasia. Mereka melakukan eksperimen biologi, kimia, dan medis yang sangat mengerikan. Dengan korban percobaan yang terbesar ada di Tiongkok hingga negara-negara ASEAN. Salah satu eksperimen utama yang dilakukan oleh Unit 731 ini adalah uji coba senjata biologis seperti bakteri kolera, antraks, dan wabah lainnya yang mematikan bagi manusia. Banyak penduduk Indonesia dan tahanan perang dijadikan subjek uji coba senjata biologis dan vaksin tanpa persetujuan dan sepengetahuan warga yang menjadi korban eksperimen tersebut. Banyak dari mereka yang meninggal akibat infeksi yang disebabkan oleh eksperimen ini. Dalam deretan tragedi kemanusiaan di abad ke-20, nama Unit 731 mungkin terdengar asing di telinga banyak orang. Tapi, bagi mereka yang hidup di bawah bayang-bayang penjajahan Jepang, unit ini adalah lambang teror yang menggunakan jas putih dan stetoskop. Didirikan pada tahun 1936 oleh Letnan Jenderal Shiro Ishii, Unit 731 adalah fasilitas militer rahasia Kekaisaran Jepang yang berlokasi di Pinggang, Harbin, wilayah Manchuria. Secara resmi, mereka menyebutnya sebagai Lembaga Penelitian Epidemik dan Pemurnian Air Angkatan Darat Kwantung. Tapi kenyataannya, ini adalah pusat eksperimen biologi paling kejam dalam sejarah Asia modern. Di balik laboratorium ini, dilakukan serangkaian eksperimen tak manusiawi terhadap manusia hidup, yang sebagian besar adalah warga sipil Tiongkok, tahanan perang Uni Soviet, hingga perempuan dan anak-anak. Mereka tidak disebut pasien, tetapi maruta, artinya balok kayu, sebuah istilah yang dengan sengaja digunakan untuk menghapus nilai kemanusiaan korban. Eksperimen yang melebihi imajinasi kengerian. Korban dipaparkan pada bakteri mematikan, antraks, kolera, tifus, dan pes, tanpa perlindungan. Banyak di antaranya dibedah hidup-hidup tanpa anestesi, semata-mata untuk mengamati bagaimana penyakit merusak organ tubuh manusia dari dalam. Beberapa dipaksa berada dalam ruang beku, hingga anggota tubuhnya membeku total, lalu dicairkan untuk melihat sejauh mana jaringan mati bisa bertahan. Eksperimen yang dikenal sebagai penelitian radang dingin. Tangan korban dipukul dengan tongkat kayu agar es rontok, kemudian diamputasi tanpa obat bius. Ada pula eksperimen kekebalan seksual, di mana perempuan dilecehkan lalu disuntik dengan penyakit kelamin untuk melihat efek jangka panjangnya. Bahkan ada eksperimen membedakan resistensi penyakit berdasarkan usia dan etnis, membandingkan bayi, orang dewasa, dan lansia dalam berbagai pengujian mematikan. Yang lebih menyakitkan, setelah Jepang menyerah, Shiro Ishii dan para ilmuwan 731 tidak pernah diadili. Mereka justru menyerahkan data eksperimen ke Amerika Serikat yang tertarik menggunakan hasil riset dalam proyek senjata biologis Perang Dunia. Sebagai gantinya, mereka diberi kekebalan hukum. Sementara itu, para korban
yang jenazahnya terkubur tanpa nama, tidak pernah menerima keadilan atau pengakuan resmi. Hingga kini, pemerintah Jepang tidak secara eksplisit mengakui keberadaan Unit 731. Meski bukti, dokumentasi, dan saksi mata sudah sangat banyak. Unit 731 adalah peringatan bahwa ilmu pengetahuan tanpa etika adalah bencana kemanusiaan. Inilah bab tergelap dalam sejarah sains militer Jepang. Dan sampai hari ini, banyak dari korbannya masih tak dikenal, tak dikenang, dan tak pernah mendapat keadilan. Indonesia dengan populasi yang besar serta letak geografis yang berada di lingkar tropis sering menjadi lokasi untuk uji coba medis sejak zaman Belanda hingga setelah kemerdekaan. Faktor-faktor yang membuat Indonesia sering menjadi target uji coba medis adalah karena infrastruktur kesehatan yang sangat minim, serta Indonesia merupakan tempat berkembangnya penyakit-penyakit tropis dan juga penyakit-penyakit menular seperti TBC, kolera, serta penyakit menular lainnya. Faktor lainnya yang membuat Indonesia cocok untuk menjadi tempat uji coba adalah keberagaman etnis serta budaya Indonesia yang sangat banyak. Hal ini memberikan peluang bagi para peneliti obat-obatan untuk menguji efektivitas pengobatan mereka dalam kelompok yang berbeda. Praktik ini merupakan bentuk dari eksploitasi kolonial yang memanfaatkan kondisi-kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang lemah. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk pengembangan obat-obatan dan membuat masyarakat Indonesia rentan terhadap praktik uji coba yang tidak etis. Sebagai contoh, jika kita kembali pada beberapa tahun ke belakang, bagaimana vaksin COVID diberikan kepada warga masyarakat dengan paksaan, tanpa adanya uji coba yang aman sebelum diberikan kepada masyarakat Indonesia. Walaupun hal ini masih menimbulkan perdebatan hingga hari ini, namun banyak masyarakat yang sudah terlibat dalam proses vaksinasi COVID-19 antara tahun 2021 hingga tahun 2023. Lalu, bagaimana sikap kita melihat hal ini? History Explorer, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa.